Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kalau pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, memimpin kami, Roh-Mu yang kudus mengajari kami akan maksud firman Tuhan melalui firman-Mu untuk hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan saudaraku. Saudara, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat ya, dan semangat memulai hari ini. Tapi barangkali di antara saudara ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang saudara sudah derita, yang sudah sekian lama berobat ke sana kemari, tetapi sepertinya tidak kunjung sembuh. Dan Anda sudah banyak berdoa supaya Tuhan sembuhkan, tapi sampai saat ini sepertinya belum ada perubahan yang sangat signifikan. Barangkali di antara saudara juga ada yang sedang bergumul dengan keluarga. Setiap saat, setiap hari, atau sering sekali Anda bersoal dengan suami ataupun dengan istri, bertengkar, bahkan menjadi sesuatu yang membuat Anda tidak suka lagi bertemu dengan suami ataupun istri. Barangkali Anda juga sedang bergumul dengan anak yang kalau dinasihati malah melawan, memberontak, yang membuat Anda kehilangan akal. Karena setiap Anda berbicara dengan anak Anda, dia sudah menjauhkan diri dan bahkan melawan, dan Anda menjadi sedih oleh karena tingkah anak saudara. Anda berpikir, kenapa anak saya seperti ini ya? Dan Anda menjadi sedih. Dan barangkali juga Anda sedang menghadapi persoalan pekerjaan di kantor di masa-masa COVID, dan masa-masa saat ini mungkin kantor Anda sedang mengurangi tenaga kerja, dan Anda barangkali masuk di dalam daftar orang-orang yang dipertimbangkan untuk di PHK. Padahal tanggungan masih banyak. Dan barangkali ada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan masalah-masalah lain ya. Namun ada juga di antara saudara barangkali yang sedang dalam keadaan sukacita karena ada berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan atau melalui profesi Anda atau dagangan Anda atau apapun berkat-berkat yang Anda terima yang membuat Anda bersukacita. Saudaraku, bagi yang bergumul, mungkin Anda sudah bergumul lama berdoa dan sepertinya belum ada tanda-tanda yang lebih baik, dan Anda sudah mulai kecewa, sudah mulai putus asa karena beban Anda semakin berat. Dan saya sebagai pribadi turut prihatin dengan apa yang Anda sedang alami. Tapi saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah ini menjadi jawaban atas pergumulan Anda. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Jadi saudaraku, ini kita harus tahu ya. Kalau selama ini mungkin kita sedang atau selama ini kita sudah mendengarkan firman ini dalam acara-acara penghiburan, barangkali kita sudah sering mendengarkan firman, dan ayat ini menjadi ayat favorit di dalam menyikapi kehidupan ini. Tapi giliran persoalan itu ada di dalam diri kita dan kita belum mendapatkan jawaban, kita merasa bahwa betulkah firman ini terjadi? Betulkah firman Tuhan ini menjadi jawaban di dalam pergumulan saya? Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar percaya kepada Tuhan ya. Belajar percaya kepada firman yang bisa menguatkan kita. Salah satunya adalah firman yang kita baca hari ini. Dan dikatakan kita tahu sekarang. Ini Paulus mengatakan kita tahu sekarang. Artinya apa? Ada sesuatu yang disadari, semakin disadari ya dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka sudah alami. Kemudian mereka sadari bahwa ternyata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi saudara. Meskipun saat ini saudara masih di dalam pergumulan yang berat, tapi percaya saudaraku bahwa peristiwa itu, sesuatu itu, apa yang Anda alami saat ini adalah jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Nah, mungkin waktunya belum tepat. Satu saat, karena Tuhan mungkin membutuhkan proses, Tuhan melihat kita untuk mengalami satu proses pemurnian atau proses pembentukan saudaraku. Seperti yang kita banyak pelajari, kita baca tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam Alkitab. Sebagai contoh adalah Yusuf. Yusuf yang dijual, yang dibuang oleh saudaranya menjadi budak, masuk di penjara, difitnah. Itu satu pergumulan atau satu penderitaan yang cukup lama saudaraku, tapi kemudian dia angkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan juga ada lagi contoh-contoh lain, hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan yang berat kemudian diangkat oleh Tuhan supaya hidup mereka lebih baik. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita senang-senang, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia turut bekerja. Turut bekerja artinya saudaraku bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani pergumulan hidup kita saudaraku. Jadi mari kita bayangkan saudaraku bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama di sebelah kita. Dia senantiasa mendampingi kita, melihat kita, dan memberi petunjuk akan apa yang kita harus kerjakan. Oleh karena itu saudaraku, mari dengar-dengaran dengan Tuhan saudaraku yang ada di sebelah kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita, baik duka maupun suka. Mari saudaraku kita belajar. Saya juga belajar untuk mengimani bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja bersama dengan saya, turut bekerja, turut bersama-sama dengan kita di dalam menghadapi persoalan ini. Dan satu saat kita akan melihat hasilnya, dan satu saat kita akan melihat bahwa oh inilah yang terbaik. Ternyata inilah yang dikatakan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ada satu hal saudaraku, dikatakan di ayat ya, di kalimat yang berikutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti mengasihi kita saudara, karena Allah itu maha pengasih, maha baik. Tetapi Tuhan menghendaki kita bahwa kita juga mengasihi Dia. Kita tidak sanggup mengasihi Allah dengan sempurna, tetapi kita mari belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya apa? Kita
berserah kepada Tuhan, ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tetapi kita gantikan dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya seperti apa, saudaraku? Seperti seorang ayah ketika anaknya datang menghampiri ayahnya dan pengen dekat dengan bapaknya atau dengan ayahnya. Demikianlah kerinduan Bapa di surga, supaya kita senantiasa menghampiri Tuhan. Itu membuat hati Tuhan menjadi senang. Oleh karena itu, saudaraku, mengasihi Allah adalah mendekatkan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui apa, saudaraku? Melalui doa dan pembacaan firman. Membaca firman Tuhan artinya kita mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kata-kata Tuhan di dalam Alkitab. Dan juga kita juga berkata-kata, berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, mari saudaraku, hubungan inilah hubungan dengan Tuhan yang semakin membaik, frekuensinya semakin banyak, durasinya juga semakin banyak. Itulah yang dikatakan mengasihi Tuhan. Dan dikatakan lagi, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, kita ini adalah umat yang sudah dipilih oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang pertama yang harus kita lihat sebagai kebaikan daripada Allah. Kebaikan daripada Allah adalah yang pertama dan yang utama adalah kita diselamatkan. Kebaikan yang berikutnya adalah bahwa Dia memelihara hidup kita. Baik susah maupun duka, Dia senantiasa menyertai kita. Itulah saudaraku. Mari saudaraku, kalaupun pada saat ini kita masih mengalami pergumulan, kita masih belum begitu sehat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Yang terbaik yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah terbaik bagi Tuhan dan terbaik bagi kita. Dan kalau itu sudah terbaik dua-duanya, itu adalah suatu kebahagiaan yang sempurna. Mari saudaraku, kita dengar-dengaran akan rencana Tuhan. Tentunya sesuatu hal yang tidak gampang, saudaraku, dalam keadaan tubuh kita sudah tidak berdaya, dalam pikiran kita yang sudah mumet, sudah banyak persoalan, hutang-hutang yang sudah semakin menumpuk, ya, beban-beban yang semakin berat, suami ataupun istri kita malah sudah meninggalkan kita, anak-anak semakin memberontak menunjukkan perilaku-perilaku yang semakin berat. Mari saudaraku, jangan putus asa, saudaraku. Jangan putus asa, kita berdoa terus dan meyakini, mengimani bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian saudaraku, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam menjalani pergumulan kami, di dalam menjalani kehidupan kami, bahkan turut juga bekerja bersama-sama dengan kami di dalam suka cita kami, ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu, Bapa. Dan ampuni kami, Bapa, kalau kami selama ini kurang mendekat kepadamu. Bahwa selama ini kami sering menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, Bapa. Biarlah Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, pelanggaran kami, sehingga kami boleh berkenan duduk bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama kami. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan kebahagiaan melalui Roh yang kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Horas.